قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Untuk anak-anakku tidak untuk berbicara, ya. Dengarkan baik-baik. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hingga detik ini masih diberinya kesempatan untuk memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah Jum'ah di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah Jum'ah mulai dari bangun tidur pagi tadi hingga sampai ke menjelang senja nanti, kita jalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada setiap Jumat itu. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari Jumat ini akan menghapus dosa-dosa kita pada sepekan yang lalu, dan kita memulai hidup baru kembali setelah pada Jumat ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin mengajak pada kita semua, mari jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat untuk kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena hanya dengan itulah kita dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat, bukan cuma di dunia ini tapi juga hingga akhirat kelak. Hanya dengan iman dan takwa kita bisa benar-benar menjalani kehidupan ini. Tidak hanya meskipun Allah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah fata morgana, supaya kita memahami bahwa yang namanya fata morgana itu bukan sesuatu yang nyata. Tetapi namun begitu bukan berarti juga kemudian kita mengabaikan kehidupan dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau cari keutamaan fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah engkau berusaha sekuat tenaga untuk mencari keutamaan dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Semua hidup kita, mulai dari bangun hingga tidur kembali, hingga bangun lagi, haruslah betul-betul untuk akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Dunia yang dikatakan sebagai fata morgana, dunia yang disebut sebagai atau orang-orang menyebutnya sebagai sandiwara, atau dunia yang disebut oleh Allah sebagai permainan dan senda gurau, namun memiliki arti yang penting untuk kita bisa mendapatkan akhirat yang baik, mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Dan itulah kehidupan yang senyatanya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Bahkan Allah menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan dunia ini.
Itu artinya adalah bahwa ketika Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan nasibmu di dunia, maka jadikanlah dunia ini sebagai jembatan yang harus kita lewati. Kalau kita melewati sebuah jembatan, maka tidak boleh kita berhenti di atasnya. Teruslah berjalan menuju akhirat kehidupan kita yang sebenarnya. Itu tujuan utama kita. Jembatan yang kita lewati pasti akan ada rambu-rambu kehidupan dunia ini. Ya. Kehidupan dunia ini setiap kita akan berbeda durasinya, akan berbeda masanya. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek usianya, ada bahkan yang hingga ratusan tahun. Tapi ada juga yang hingga 0 tahun. Tidak diperkenankan Allah untuk menikmati dunia ini. Tetapi kita sepanjang apapun hitungan usia kita, maka pada hakikatnya itu adalah kesementaraan. Ya, kehidupan dunia itu amat sangat sementara. Kalau kita berusia 60 tahun, maka itu berarti tidak lebih dari hanya beberapa menit saja kehidupan kita di dunia. Karena hitungan akhirat itu 1000 tahun. Satu hari akhir itu 1000 tahun dunia. Itu artinya kan ketika kita berusia 60 tahun, maka berapa persen lamanya kita hidup di dunia ini. Ya. Dalam hitungan Allah amat singkat. Ya. Hanya kita yang mengalami kehidupan di dunia ini yang terus berhitung melalui angka-angka usia. Dan kemudian kita seringkali tidak menyadari karena kita mungkin terbuai oleh kehidupan dunia ini, maka lalu kita melupakan kehidupan yang sebenarnya di akhirat itu. Maka oleh karenanya kita harus kenali dengan sesungguh-sungguhnya makna kehidupan kita di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, saya ingin fokus pada sikap manusia mukmin, ya, sikap muslimin terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang saya bacakan di surah Fatir, ya, ayat yang ke-35, ayat yang ke-32. Thumma awrathna kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang keislaman kita, maka itu artinya kita sudah melalui pintu syahadatain, sudah melalui pintu persaksian kita akan keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan keberadaan Muhammad SAW sebagai manusia yang patut, atau satunya manusia yang patut diteladani oleh kita. Ketika kita menyadari ini, maka kita masuk pada keluarga besar muslim, masuk kepada sebuah bangunan yang namanya Islam. Namun ketika kita baru sebatas syahadat, kita sedang membangun fondasi untuk tegaknya sebuah rumah yang bernama rumah Islam itu. Fondasi itulah yang amat penting untuk kita perkuat, untuk kita bersihkan dari hal-hal yang dapat membuat keropos, melemahkan fondasi rumah Islam kita. Nah, salah satu fondasi, bahan fondasi yang untuk kita perkuat tadi adalah dengan kita memahami Al-Quran.
dengan kita bagaimana bersikap yang benar terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah mewariskan kitab ini kepada orang-orang yang dipilih di antara hamba-hamba. Artinya ketika kita menerima Islam, lalu kita meyakini Al-Quran sebagai bagian dari keimanan kita, itu artinya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah orang-orang pilihan untuk menerima Al-Quran ini. Kepada kita dihadapkan atau diberikan Al-Quran agar apa yang kemudian kita pahami dari Al-Quran itu dapat membimbing kita, gitu ya. Dapat membimbing kita untuk berada di jalan yang benar. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas. Pertama, hudan sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Ya. Nah, kemudian ketika kita menerima Islam, menerima hidayah Allah dengan bersyahadat, itu arti kita sudah memasuki gerbang rumah Islam tadi. Dan kemudian diperkuatlah rumah Islam itu dengan membangun fondasinya, yakni tauhid. Nah, di antara keimanan yang harus kita kemudian terus kuatkan, perbaiki, kembangkan dan sebagainya adalah dengan meyakini Al-Quran, bagian dari keimanan kita, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini fondasi, salah satu bahan fondasi untuk membangun fondasi yang kuat itu, meyakini Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau Allah menyebut secara umum Al-Quran untuk manusia, dan ketika manusia siapapun dia, orang kafir sekalipun, ketika dia memakai Al-Quran sebagai petunjuknya, maka dia akan mendapatkan nilai penting dalam hidupnya. Dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebahagiaan. Orang kafir sekalipun ketika dia betul-betul mendalami Al-Quran, dia akan Allah berikan itu kebahagiaan. Dia ketika dia praktekkan isi Al-Quran, walaupun dia tidak beriman, di dunia ini Allah berikan, tetapi tidak ada bagiannya di akhirat. Ya, orang kafir tidak akan dapatkan bagian itu di akhirat. Tapi karena dia ingin begitu ketika dia pelajari Al-Quran ini dan didapati banyak kebaikan di sana, lalu dia gunakan itu sebagai petunjuknya dalam kehidupan dunia ini, Allah berikan itu kemuliaan. Tapi di dunia saja. Ya, makanya disebut hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia secara umum. Nah, kemudian secara khusus juga Allah menyebutkan hudan lil muttaqin, gitu ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini baru spesifik, lebih khusus lagi. Nah, ketika Allah menyebutkan kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima, mewariskan kitab ini, mewarisi kitab ini, Al-Quran. Namun Allah tahu persis ada 3 macam manusia merespon ketika dia menggunakan Al-Quran ini. Apa misalnya? Yang pertama Allah menyebutkan wa minhum zalimul li nafsi. Wa minhum zalimul li nafsi. Golongan pertama adalah orang yang menggunakan Al-Quran tapi untuk menganiaya dirinya sendiri. Artinya dia menyalahgunakan Al-Quran. Tahu Al-Quran ini adalah merupakan kitab Allah, namun dia mengambil hal-hal yang menurut nafsunya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dunia ini. Ya. Misalnya ketika para arsitek misalnya, bagaimana bisa membangun keseimbangan sebuah bangunan? Dia sebenarnya mengambil Al-Quran. Dia mencuri nilai-nilai Al-Quran di sana, bahwa kehidupan ini akan menjadi baik manakala tercipta keseimbangan, ya, terbangun keseimbangan dalam kehidupannya, dalam sebuah bangunan. Karena ketika sebuah bangunan tidak seimbang akan terjadi kerusakan, ambruk.
Nah, orang kafir yang memanfaatkan ilmu ini, dia ambil ilmu itu dan kemudian dia terapkan dalam teknologi misalnya. Teknologi apa saja yang dibangun oleh para ahli di muka bumi ini, itu memanfaatkan, mengambil sunnatullah, keseimbangan tadi, tawazun, gitu ya. Tapi dia menolak nilai lainnya dalam Al-Quran. Ini yang disebut zalimul linafsi. Itu yang untuk orang-orang yang rasional, untuk orang-orang yang berpikiran maju. Lalu ada juga orang yang tidak berpikiran maju. Bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai jimat, dijadikan Al-Quran ini sebagai wafat untuk, tapi tujuannya semata-mata untuk lahiriah, materi, untuk dunia. Misalnya diambil beberapa ayat, ya, setelah diberitahukan oleh seseorang yang disebut orang pintar, lalu ditulis, dirajah, kemudian disimpan. Misalnya kita punya berdagang supaya laku, dibuatlah, diambil dari beberapa potongan ayat Al-Quran. Itu untuk dunia itu. Ini disebut zalimul linafsi, menganiaya dirinya. Ya, ini golongan pertama. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan dapatkan apa-apa dari Al-Quran kecuali apa yang diinginkannya. Seperti tadi, pedagang yang menggunakan azimat, menggunakan jimat untuk supaya dagangannya laku. Dia dapatkan itu. Boleh jadi dia akan, dagangannya akan laris segala macam. Boleh jadi. Allah uji dia dengan itu. Ya. Sampai dia betul-betul bertemu dengan hal-hal yang harusnya membuka pikirannya untuk menolak itu semua. Gitu. Nah, ini disebut zalimul linafsi, menggunakan Al-Quran untuk kepentingan duniawi, untuk mengambil sesuatu yang sangat sedikit sekali dalam pandangan Allah. Kan dunia ini tidak ada nilai. Kata Rasulullah, tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Dunia ini tidak lebih bernilai dari satu sayap nyamuk. Atau bahkan dalam hadis lain juga dikatakan bahwa nilai dunia ini seperti bangkai. Ya. Kalau kita memahami itu, maka harusnya kita tidak mengorbankan akidah kita, tidak mengorbankan pikiran kita, ya, tidak mengorbankan keislaman kita untuk mengambil sesuatu yang tidak ada nilainya tadi. Ya. Mungkin dalam pandangan orang-orang di dunia ini, wah hebat, wah dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dalam pandangan Allah itu tidak ada artinya, tidak ada nilai. Jadi kalau itu tujuan kita menggunakan Al-Quran, maka Allah tidak akan berikan apapun di akhirat nanti. Zalimul linafsi. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Orang yang mengambil Al-Quran menurut dia yakin bahwa Al-Quran ini benar, Al-Quran ini dapat menjawab semua persoalan, tapi tidak sepenuhnya diambil. Ini yang disebut muqtasid. Kadang-kadang diambil, kadang-kadang dilepas. Setengah-setengah dia mengambil Al-Quran. Misalnya sholat, oke, sholat. Ketika Allah perintahkan sholat, maka kemudian kita melakukan sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh berzakat, kita berzakat. Disuruh berhaji, kita pun berusaha untuk berhaji. Tetapi ketika diperintahkan tegakkan syariat Islam dalam kehidupanmu, maka banyak orang yang berpikir 20 kali, 200 kali, 2000 kali. Kenapa? Karena ketika kita menegakkan syariah, berarti kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur. Kita harus tundukkan diri kita kepada hukum-hukum Allah. Dan ini yang kemudian kita harus berpikir banyak kali. Kita akan berpikir 1000 kali untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Enggak usahlah negara. Mungkin terlalu berat untuk menerapkan Islam di negara kita, karena sudah berlaku hal yang sudah kita kenal.
tegakkan Islam itu untuk pribadi kita sendiri. Sudahkah kita tundukkan diri kita ini kepada syariat Islam ini? Misalnya, tidak makan riba. Ya. Jangan pernah terlibat dalam riba, bunga-bunga dalam ekonomi kita. Ya. Beranikah kita untuk bisa tidak, hari ini kita kan berhutang itu dengan riba, tidak ada yang lepas dari riba. Beranikah kita untuk mendapatkan sebuah motor misalnya tanpa harus berurusan dengan riba? Mendapatkan sebuah rumah tanpa harus berurusan dengan riba. Beranikah kita seperti itu? Tapi kita karena tadi sikap zalimul li nafsih dalam muqtasid tadi ya, wa minhum muqtasid. Ini cukup berat. Saya tidak mengambil bagian ini. Gitu. Apalagi kalau sampai syariat Islam dalam bentuk orang yang mencuri dipotong tangannya, para koruptor harusnya dihukum mati, para pezina dirajam sampai mati, atau dicambuk sampai mati. Apalagi itu. Ya. Nah, mungkin kita kebanyakan pada wilayah ini, sikap kita dalam beral-Quran. Atau mungkin juga karena ketidaktahuan kita. Kenapa tidak tahu? Karena kita malas untuk mengkaji Al-Quran. Ya. Kajian-kajian Al-Quran sangat sedikit sekali orang yang hadir. Ya. Bahkan jangankan kajian Al-Quran, membaca Al-Quran saja menurut Kementerian Agama ya, untuk dari 10 tahun ini itu yang bisa baca Quran hanya 25%, 25 sampai 30% yang bisa baca Quran, mengenal huruf Al-Quran. Itu artinya apa? 70% tidak bisa baca Quran. Padahal umat Islam di negeri ini lebih dari 80%. Padahal banyak majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Banyak bagai cendawan di musim hujan, tumbuh di mana-mana, tapi ternyata masih banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Maka kemudian ketika membacanya saja sudah tidak ada dorongan untuk itu, bagaimana mungkin kita bisa mendalaminya, memahaminya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita muhasabah, ya, mengoreksi apakah kita masuk pada kelompok zalimul li nafsih karena ketidakpahaman atau ketidakmauan kita untuk memahami Al-Quran, atau kita muqtasid yang pertengahan nih, tahu bahwa ini dosa lalu dia segera bertaubat tapi mengulang kembali karena dia tidak mengerti. Ini muqtasid, ya, pertengahan. Masih lebih baik daripada golongan yang pertama. Nah, kemudian golongan yang ketiga Allah menyebutnya wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang selalu bersegera berbuat kebaikan. Artinya menjalankan ajaran Islam ini biidznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kata-kata biidznillah ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita yang ingin, gitu. Ya. Kalau dalam hati kita ada keinginan betul-betul ingin menerapkan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah merupakan hudan, petunjuk bagi kita orang beriman, Allah akan mudahkan itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk sulit belajar Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita ini bahasa Arab, bukan bahasa saya. Ini harus belajar juga bahasa Arab. Enggak. Kalau kita betul ingin mendalaminya, Allah mudahkan. Itu pernyataan Allah. Aku akan mudahkan Al-Quran bagimu untuk memahaminya. Nah, kalau kita ingin betul-betul menjadi golongan yang ketiga, ini golongan yang terbaik, sabiqun bil khairat biidznillah, maka insya Allah
dengan niat yang kuat dari kita untuk mau memahami Al-Quran, Allah berikan kekuatan itu. Allah mudahkan bagi kita untuk ketika kita membaca, ketika kita belajar, lalu dimudahkan oleh Allah untuk mengenal huruf Al-Quran. Terus kita semakin kuat belajar, semakin besar keinginan untuk belajar, Allah mudahkan juga untuk kita membacanya dengan benar. Diperkuat lagi kesungguhan kita untuk betul-betul ingin menjadi hambanya yang benar, Allah mudahkan juga bagi dia untuk memahami Al-Quran. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, aku akan fahamkan kepadanya Al-Quran. Yufaqihu fid din. Aku akan fahamkan. Mayuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seorang, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami Al-Quran ini, memahami agama ini. Jadi itu tergantung pada kita semua. Kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang yang takwa, seorang mukmin, seorang muttaqin, maka itu harus betul-betul tertanam keinginan yang kuat pada diri kita untuk memahami Al-Quran ini. Kita tidak bisa lari dari Al-Quran, karena ini bagian dari keimanan. Ya. Salah satu rukun iman kita kan mengimani Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengimani Al-Quran dengan benar kalau kita tidak memahaminya, memahami isinya? Dan nanti ketika kita bisa memahami isinya, Allah mudahkan juga bagi kita untuk mempraktekannya. Ya. Semuanya dalam bimbingan Allah, biidznillah. Nah, izin Allah inilah yang harus kita dapatkan. Dan itu bermula dari hati kita yang bersih untuk betul-betul tulus menjadi orang yang ingin memahami Al-Quran, menjadi orang yang ingin memahami ajaran Islam ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan bukakan semua jalan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan jalan itu. Pasti akan kami bukakan jalan itu. Pasti akan memberikan hidayah itu padanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ketiga ini. Allah menyebutkan di ujung ayat itu, huwal fadlul kabir. Dalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah merupakan karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia itu dan menjadikan kita berada pada golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat biidznillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak pada kita semua, marilah kita tempatkan diri kita pada golongan ketiga, yaitu orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Dan itu diawali dengan niat kita yang bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang betul-betul memahami Al-Quran ini dengan benar dan menjadikan Islam sebagai cara hidup kita, sebagai way of life kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.